kita itu di kantor harus menghargai yang tua. Itu cek lain. Kalau kita rame-rame, tak awak saya yuk bagi bantu, dia nggak tahu cara stempel berarti, dia nggak tahu cara hal-hal yang simple ya, melubangi kertas bagian tol ya di Mas arsip-arsip itu dician ke dalam budelan mat itu lengkap. Ini hal-hal yang sederhana juga ya. Nanti disuruh minta tolong bikin ketikan surat, bikin yang sederhana misalnya. Kalau nggak tahu tanya. Kita coba lihat bahannya. Ini berarti yang bagian manajemen perkantoran sudah belajar belum tentang manajemen perkantoran? Sudah. Berarti gurunya Bu siapa? Sudah tadi nih kalau udah hafal kalian semua. Terus konsep layanan bisnis sudah pasti paham. Yang bilang paham ngajarin kita loh di depan, harus berani tampil ke depan ya. Oke. Baik, yang bilang udah tadi, Kak Jenny mau ada yang di depan menjelaskan tentang pengertian manajemen perkantoran. Siapa yang berani Kak Jenny kasih risol? Ya, boleh pilih mau kue mangkok atau risol, boleh pilih. Asal jangan pentingnya Kak ini ya. Siapa yang mau memaparkan tentang ini kamu perlu pakai gitu, seru, harus berani tampil. Manajemen perkantoran, harus ada yang bisa. Kalau nggak bisa kelas kita bubarkan. Seneng pulang langsung. Siapa yang mau ngajar di depan? Jangan ngalahin Bumil lah sedikit ya. Nanti dikasih apel sama Bumil. Yang nilai-nilainya remedi aja di remedi. Yuk siapa? Yang bisa? Kan hal sederhana. Nggak boleh ada yang lihat. Nah, coba siapa yang jelasin ke depan? Siapa yang berani tampil ke depan? Nanti Kak Jenny jelaskan kenyataan tentang manajemen perkantoran kantor. Ayo siapa? Wabarakatuh. Yang lain ada gilirannya ya. Perkenalkan nama saya Tanung Fatimah Ainala. Cita-cita. Sebutin kamu ke teman-teman. Cita-cita saya menjadi pewarna. Amin kan? Amin. Amin. Ya. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Cita-cita pasang setinggi-tingginya. Oke. Ayo. Manajemen. Ya, saya pun apa ya? Salah tahu tentang manajemen. Kenapa saya? Gak boleh ngapain? Gak boleh lama-lama. Gila. Ini saya mulai kecanduan ngajar ya. Ya. Gak apa-apa sebenarnya apa yang dipelajari kemarin diceritakan oleh teman-teman. Yang penting kamu bisa berdiri di sini atau sekarang itu udah hebat. Ya, coba. Ceritakan. Tipu-tipu aja lah. Tadi itu nggak tahu kan pelajarannya. Ayo. Ya ceritain. Bikin kamu mil. Ayo dong. Yang ngomong-ngomong tadi itu nanti ke depan loh. Dapat diskusi ya. Biar bisa kita jadi. Ayo. Manajemen perkantoran adalah suatu. Ayo. Gak apa-apa, gak ada yang ketawain. Yang lain itu juga belum tentu bisa ada di depan. Manajemen perkantoran adalah suatu pembelajaran di mana kita belajar tentang dunia perkantoran dan dunia dalam melayani masyarakat. Terus, nggak ada, harus banyak. Jangan ketawa, tunggu giliran ya. Nah, coba jabarkan yang lainnya. Berdiri di depan ini udah hebat itu. Ayo.
sebentar lagi nggak gemetaran. Tunggu aja 2 menit sudah nggak gemetaran sudah. Nggak bakaran sudah. Ya. Ayo. Lagi. Gak apa-apa, disebut aja gak apa-apa. Manajemen perkantoran mengajarkan kita melayani masyarakat dalam dunia kantor dan apa? Pemanfaatan sumber daya. Ada kan sumber daya manusia juga ada kan? Terus apa? Sistem dan proses administrasi. Oh nggak dingin. Hebat kok, hebat. Yuk lanjut. Apa? Memastikan audisi dari awal-awal kita pasti kantor, pasti ragu-ragu. Tapi nanti kita lihat buku surat keluar, hal sederhana yang ada di kantor seperti itu. Mengenai surat, tulis, tanda tangan. Beda surat keluar, beda surat masuk, biasanya anak-anak itu yang terjadi. Ya Allah. Nanti kalian akan melibatkan kegiatan. Kalau ada acara sosialisasi, kalian ikut. Nanti kalian melihat bagaimana proses sosialisasi, bagaimana proses kegiatan di luar. Dari tanda penerimaan tamu, peserta, ya. Nanti kalian dilibatkan di situ, masih merchandise, sosialisasi, tanda tangan, tanda terima snack, tantangan. Gitu. Nanti ada acaranya, rangkaian acaranya, ikuti alurnya semua. Itu hal-hal baru bagi kalian. Oke, ikuti. Jangan pernah ke kantor itu jangan pernah datang telat. Jadi kedisiplinan kalian dilihat. Yang malas, yang sering izin, hari ini dia masuk, besok enggak. Hari ini ya, besoknya lagi dia sakit, besoknya masuk. Ada yang rasanya tidak akan kami latihan gitu. Dia rajin tanya. Nanti bilang ke kakak atau ibu-ibu, bilang itu capek banget, sudah sih magangnya. Nanti udah pergi, datang lagi rindukan sama anak. Karena amoh disuruh capek, menolong capek. Datang yang nggak tahu dia capek batanya, nggak malu. Tidak lebih gitu, sikat ya. Jadi magang itu sebenarnya kalau tentang manajemen perkantoran, tentang ini kayaknya udah dapat di kelas, udah dapat di sekolah ya, udah dapat dari guru dari gitu. Tapi yang etika ada yang dapat di perkantoran itu tata cara di kantor, tata cara bergaul, tata cara itu yang harus susah. Karena kalian menghadapi kenyataannya seperti itu sebenarnya. Di dunia kerja itu seperti itu. Pasti kalian pikirnya, kok nggak ada yang berapa persen yang dipelajari di dunia di sekolah? Nggak ada seperti itu. Matematika kemarin belajar, misalnya belajar biologi, kan di dunia kantor kan nggak belajar biologi karena beda jurusan. Disiplin anak magang itu yang kami nilai pertama kali. Jangan bohong. Nah, itu kita ketahuan gitu ya, suka bohong ketahuan. Gerasak busuk, ketahuan. Karena kalau di kantor, anak-anak magang ini kita kasih tempat nih di sini ya, di sini ya. Nanti kalau ada yang nggak tanya, yang nggak tahu, nanti coba tanya ke ibu ini kita bantu apa, ini gimana. Jangan malu kayak stempel kayak Kak Jadi bilang itu, stempel jangan salah gitu. Stempelnya banyak, tanya. Jadi saya ada tuh stempelnya, stempel kepala dinas, stempel sekdanya, stempel ininya itu banyak stempelnya itu aja. Tegur sapa juga itu yang paling utama. Bu,
Pak, Bu nggak nyolong-nyolong aja. Kadang-kadang kan harus disuruh nganterin surat tuh ke bidang ini, misalnya kalau nganterin suratnya ke bidang ini, misalnya. Izin dulu, Bu, Pak, kalau nggak ada orang di tempat, Bu, jangan masuk dulu. Oh, taruh aja di mejanya, baru taruh di meja. Ya, nggak ada orangnya jangan nyolong aja masuk ke ruangannya. Coba tanyain Bu, nggak ada ibunya, nggak ada bapaknya. Boleh taruh aja di meja, terus ditaruh di meja. Nah, laporan magang ada kan ya? Ada. Kalau laporan itu cobalah cicil dari awal. Tidak sampai terakhir magang baru kejar-kejar. Ya nggak Pak? Betul. Cicil dari awal. Apa yang bisa diambil? Tanya sama bidangnya di bagian mana ditempatkan. Apa judul yang mau diangkatnya? Apa laporannya? Coba tanya. Apa kebutuhannya? Misalnya Kak, Bu butuh ini Bu. Coba cicil dari awal. Karena kalau udah last minute kalian bikin laporan. Nanti kalau ada yang kalian minta ke bapak atau ibu itu yang kalian butuhkan untuk diisi atau dijadikan materi di dalam laporan kalian itu nggak keburu. Karena kadang-kadang beliau yang anak yang di bagian lain itu ada sibuknya, ada acara keluarnya, ada dinas mananya gitu. Secara deadline kalian udah berapa hari lagi gitu. Jadi dicicil dari awal. Setuju nggak? Cicil dari awal. Kalau jamnya kalian kalau di dinas kan nggak bisa terus. Dari pagi sampai jam masuk setengah 8, pulang jam 12, nanti masuk lagi, pulang sampai jam 4 sore itu nggak full kerja. Nanti ada cerita-ceritanya. Nah kalau diajak cerita dan dia ngobrol sama bapak atau ibu di kantor, layanilah dengan santun, dengan sopan. Tidak harus selalu serius, tidak harus selalu kaku, ada juga bercandanya. Tapi yang santun, yang sopan, karena itu orang tua kalian di situ. Kalau magang ada 3 orang atau 4 orang, solid lah teman-teman, solid lah adik-adik, saling mendukung lah. Jangan egosentrik kita sendiri yang harus nilainya ini harus selesai sama teman yang enggak, jangan gitu. Itu tim lah. Kita kalau mau sukses ikhlaslah berbuat, ya enggak? Ikhlaslah berbuat. Kalian akan ditolong sepanjang jalan kalau kalian ikhlas. Persaingan itu boleh, persaingan yang sehat itu boleh, boleh banget ada persaingan sehat. Kok nggak ada motivasi kita buat maju karena ya normal aja, normal aja jalannya. Tapi bersainglah dengan yang sehat. Oke? Ada pertanyaan nggak? Coba lah tanya, kira-kira kebayang nggak kalian itu magang ngerjain apa, gimana, coba. Ya. Soalnya kan kita nggak tahu cara menjadi angka. Terus kita kayak nanya sama orang yang lebih tua dari kita dan itu. Gimana cara kita ngomong? Baik, terima kasih. Namanya siapa? Dita. Dita. Makasih ya Dita. Kalau di kantor kita posisikanlah diri kita itu sebagai anak. Biasanya kan tuh banyak yang usianya udah kayak tadi ini udah 40-an ke atas gitu kan. Misalkan kalau anggap sebagai kakak gitu. Kita tanya, izin Bu, tanya satu kayak gini gimana Bu? Gitu. Izin Bu, maaf Ibu, boleh nggak nanya tentang ini gitu. Tetap pertahankan sopan santun. Nggak ada loh yang ngalahin. Kita tadi sopan santunnya kurang, ada orang nggak respect kita ya. Iya nggak sih? Suka nggak berteman sama dia bener-bener ngomongnya aduh baik? Suka nggak berteman sama dia kan? Enggak kan? Tapi dia nggak pinter-pinter banget. Tapi kita enak ngobrol sama dia, kita suka share sama dia, kita senang cerita sama dia. Kenapa? Karena dia ada timbal baliknya. Timbal baliknya kenapa? Kita cerita, kita sharing, fokus dia dengerin. Sama kayak Kak Jenny sekarang. Kak Jenny ini ngobrol sama kalian, ini ibaratnya kita sharing aja lah ya. Tapi ada yang nggak dengerin, yang cuek aja gitu. Walaupun memang bener nada suara Kak Jenny itu enak buat tidur, buat jadi masing itu ada alur kerjanya. Ada istilahnya tupoksinya masing-masing. Ya, tupoksinya udah diatur dalam peraturan undang-undangan udah diatur. Ya, kita ambil contoh yang di bagian Kak Jenny. Organisasi kemasyarakatan. Nah, kita mendata organisasi yang ada di Kota Bukit Tinggi. Jadi ada apa? Ada data. Kalau kita punya data, berarti kita punya bahan
masing-masing ormas itu, ya. Dan masing-masingnya itu kita tunggalkan, kita kasih penomoran, pengarsipan. Oke, ada bank datanya. Bank datanya itu ada secara fisik, tersusun di lemari. Ada yang tersimpan di mana? Komputer. Di file. Nah, ada datanya. Jadi kalau ada permintaan data, kita gampang. Mau datanya fisik, tinggal fotokopi, scan. Kalau bilang data orang kita, kalau ada permintaannya untuk dikirimkan secara online, kita, karena zaman sekarang udah zaman teknologi. Oke. Pekerjaan administrasi di kantor itu biasanya itu aja. Itu kalau ada perubahan seperti ini, datang surat masuk, diagendakan. Tapi kalau magang di kantor, datang surat biasanya anak-anak magang di depan tuh bagian surat masuk, datang surat kasih. Yuk bilang kita sukses, Sukses! harus sukses, Harus sukses! Nah, bos berkata, ya tadi apa? Bos ya. Bos. Kalau nggak jadi bilang bos berkata, tangannya ke atas, baru naik tangannya ke atas. Tapi kalau nggak ada bilang pakai bos berkata, hanya dibilang tangannya ke atas, nggak ada yang gerak. Siapa yang gerak kena hukum? Nah, hukumnya mencontohkan ada masih murid magang masuk kantor dan mau kenalan sama bapak sama ibu ini. Oke? Dia telat datang. Ibu-ibu udah hadir di situ. Telat datang. Itu kondisinya ya. Kita mulai. Bos berkata, duduk. Bos berkata, benerin jilbab. Benerin jilbab, rapi-rapiin. Pegang telinga. Ada yang salah tuh pegang telinga. Berkata, yang orang tadi catat ya, ini salah ya. Fokus ya. Cowoknya juga ya. Nah itu di belakang ya, berarti sepasang ya. Oke. Nah, kita ulang lagi. Udah dapat tuh cadangan. Tersenyum. Kan nggak ada bos berkata. Harusnya bagus. Ya, tiga orang ya. Kita hukum dulu ya 3 orang ini ya. Ya. Attitude-nya diperkaya berdiri yang bertiga, cowok 2, cewek 1. Ya. Ayo cepat, berdiri di depan. Ya. Ayo, ke depan semuanya. Nah, depan ketiganya. Namanya siapa? Habib Ridho ya. Ini Rifana. Anjani. Baru masuk kantor ini ibu yang pegawai kantornya namanya Yola. Namanya di antara ibu bapak di kantor ini duduk nih, ibu bapak di kantor ini, ibu di kantor ibu di kantor. Gimana cara masuknya seperti itu? Gimana rasanya masuk seperti itu? Coba masuk. Masuk kan? Ya coba. Kita terserah gimana kalau kira-kira masuk itu. Udah telat nih duduk di kantin nih ada yang Gimana masuknya? Udah telat nih kami ada di kantor nih semuanya. Iya Pak. Kira-kira. Coba masuk. Mbak, belum masak kopi. Ya, masuk ke tiga. Ini ngomong nih di kantin dari tadi. Aduh, Pak Master. Ini ibu bapak di kantor. Gimana kira-kira? Gimana cara masuknya? Udah lakukan kesalahan ini? Gimana cara masuknya? Gangster kafe ya. Baca, masuk ya. Ini kepalanya nih. Dari mana? Magang gue dari mana? Kok dari mana? Sana ya. Hah, dari kantin jam magang.
Cirase. Jangan kawan. Lanjut. Masuk nih kategori pangkalan nih. Dan satu lagi di mulutnya. Ngunyah. Dari mana tadi? Mana kemari? Disuruh ke kantor tuh mana? PL tuh makanya dari jam berapa tadi di kantin? Dari pagi loh. Masa ke kantin pagi? Itu di lapor guru penyetingnya. Balik aku di pagi dari kantor. Pak Wan, kita lihat Wan. Wah, apa yang dulu dari itu? Belum. Kan ulang lagi ya? Nggak boleh ya model tuh? Nggak boleh kayak gitu? Nggak boleh ya? Jangan ya? Ya, jangan ikuti hal-hal yang salah. Mungkin ada sebagian yang pegawai ini yang duduknya di situ, tapi jangan diikuti. Karena itu jam kerja di mana? Di kantor. Di mana? Di tempat kerja? Iya. Di kantin? Tidak. Di mana? Tempat kerja. Masuk kantor jam berapa? 7:30. Jam berapa? 7:30. Di kantin kita jam 7:30? Tidak. Sarapannya di mana? Di rumah. Besok ini kalau makan gimana? Sarapan di rumah, setengah 8 masuk kantor. Kalau ada yang pegawainya duduk di kantin, kita ikutan? Tidak. Karena kita magang harus benar, disiplin, taat aturan. Kita ikutin yang salah? Tidak. Ini kalau salah kayak gini gimana? Apa hasil nilainya nanti? Bagus? Tidak. Gimana hasil magangnya? Laporannya? Nilainya berapa? Di bawah KKM. Jadi sia-sia magangnya 4 Bu. Nggak boleh gitu ya Dek ya. Jangan Dek ya. Jangan ya. Kita kasih tepuk tangan sama Dek. Nah itu sering gitu kejadian.